الله الرحمن الرحيم. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sodri wa yasri amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi tadi setelah kita belajar bersama bacaan Al-Qur'an kita. Insya Allah kita lanjutkan kita mentadaburinya ya. Jadi kembali tadabur itu sebetulnya proses reflection dari apa yang kita baca berkata dengan Al-Qur'an, karena perintah mentadabur Quran itu banyak sekali ya. Jadi intinya bukan cuma untuk gathering knowledge, untuk apa sih maksudnya ini, tapi lebih proses berpikir, pondering, proses sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita baca. Mungkin banyak dari kita yang bisa membaca Quran minimal 1 juz per hari gitu ya. Tapi jarang yang kita menelusuri pemaknaan dari apa yang kita baca. Karena biasanya membaca 1 juz, kalau kita dengan speednya normal tuh sekitar 1 jam lah ya. Mungkin ya kalau masih belajar bisa sampai 2 jam. Tapi setelah itu biasanya kita berhenti ya. Sudah baca, sudah 1 juz sudah lengkap gitu kan. Dulu kan ada, mungkin masih ada ya yang one day one juz gitu ya. Tapi yang jarang sekali kita lakukan itu minimal memahami maknanya, atau paling nggak berpikir ya, kenapa Allah mengatakan begini, kenapa Allah mengatakan begitu, terus impact-nya, relevansinya dengan kita apa gitu kan ya. Nah sebenarnya tadabbur itu tidak dalam konteks mendalami semua makna, karena kalau kita dalami Quran itu kan maknanya luar biasa ya, dari sebanyak sisi yang kita bisa gali di sana. Jadi tadabbur sebenarnya lebih mencuplik aja, ada satu ayat, oh ini apa nih posisinya apa, maksudnya bukan posisi, maknanya apa gitu ya. Nah di sini kita coba melakukan itu. Jadi di sini nanti ada pointer-pointer. Meskipun kita ngomong dari ayat sekian sampai sekian, tapi mungkin tidak semua ayat kita bahas, karena kalau itu nanti kajiannya masih kajian tafsir ya. Kalau tafsir itu kan lebih pada, misalkan dalam satu surat ada 5 ayat, nah maksud ayatnya satu gimana, kedua gimana, terus dibahas mungkin aspek, mungkin balaghahnya, aspek maknanya, terus kemudian kaitannya dengan fikihnya bagaimana, terus what the guidance that we can get from there, misalnya itu lebih ke sana tafsir ya, menggali semua aspek. Kalau tadabbur lebih pada pick that ayat and then think, why this, why that, terus apa implikasinya. Jadi terkadang tadabbur idealnya tadabbur memang bisa dikaitkan dengan tafsir ya. Mungkin kita ambil satu ayat, baca artinya apa, terus kita ada tafsir, kita baca tafsir ini bilang gimana, terus ada proses ponderingnya ya, proses berpikirnya. Oke, coba kita mulai. Nah ini tahu ya surat apa? Jadi surat Al-Baqarah, dari ayat yang pertama sampai yang kelima. Yang biasanya kalau di Quran itu di halaman yang kedua ya, setelah Al-Fatihah itu ada Al-Baqarah. 5 ayat, tapi karena ditaruh di depan jadi sering dibaca ya. Mungkin kalau teman-teman yang yang suka misalkan kegiatan tahlilan dan sebagainya, ayat ini selalu dibaca gitu di bagian dari bacaan-bacaan dari surat yang dikumpulkan di sana ya. Jadi kalau kita lihat dan sebagian besar kita juga mungkin sudah hafal ayat ini ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan yang suka
zikir pagi itu kan misalnya apakah yang kita biasanya yang terkenal yang sering kita baca, entah zikir al-maksurat ya, atau juga zikir askar sobah. Askar sobah itu yang zikir-zikir pagi. Kalau di YouTube tuh yang paling banyak didengar yang dibuat oleh Syekh Mishari gitu ya, Mishari Al-Afhasi, itu ayat 5 ayat ini juga dibaca di sana gitu ya. Jadi sebenarnya sangat terkenal lah ayat ini. Nah sekarang dari yang sering kita baca itu, apakah kita sering mencoba mendalami maksudnya apa sih ya? Kenapa sih jadi sangat penting selalu dibaca, entah di zikir al-maksurat, mungkin di askar sobah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita coba dalami. Mungkin tidak semua ayat yang kita coba gali ya. Jadi kalau kita pemaknaan secara ininya terjemahannya kan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Nah, ini alif lam mim di sini kan huruf muqatta'ah ya. Huruf muqatta'ah itu ada sebagian mufasir yang mentafsirkan, oh ini maksudnya begini, maknanya begini. Tapi juga ada yang tidak mau menafsirkan itu, yaitu ya, ketentuan dari Allah. Nah, pertanyaannya kenapa disebut di sana ya kan? Nah, ini coba kita dalami. Terus zalikal kitabu la raiba fi. Inilah ya, kenapa kalau terjemahannya kan zalika kan bahasa Arabnya itu ya. Itu, tapi di sini ditafsirkan meskipun pakai kata itu, tapi sebenarnya maksudnya ini gitu kan. Nah, ini menjadi keunikan dari bahasa yang Al-Qur'an ya. Kenapa disebutkan zalika? Karena bukan haza kitabu la raiba fi misalkan. Ya karena ada yang menafsirkan karena itu adalah supaya stand out. That's it. That is the ya, meskipun bukannya itu, bukannya menjauh, tapi this is the book. But that is very standing out, istilahnya kayak gitu ya. Itulah kitab, Alkitab ini merefer kepada Al-Quran, la raiba fi, atau kitab kita ya. Tidak ada keraguan, there's no shock, there's no bukan hesitation, keraguan, there's no doubt that the content is clear, intinya gitu, clear atau paling tidak there's a very strong message over there gitu. Tidak ada message yang abu-abu ya. Huda lil muttaqin, is a guidance untuk orang-orang yang bertakwa ya. Allazina yu'minuna bil ghaib. So who are the orang yang bertakwa itu siapa sih? Ya, di sini dijelaskan dari berikut, allazina yu'minuna ya, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang have a faith ya. Bil ghaibi, tentang hal yang gaib. Nah, hal gaib itu apa? Hal gaib yang is real there, but it's not very easy to describe. Ya, misalkan gaib itu kan misalkan tentang hari akhir, hari kiamat, atau life after death. Ya, kalau dibaca di Quran, life after death is a real thing, but we cannot prove as scientifically, gitu kan? If you want to prove, you have to experience first. Kalau you're not coming back. Intinya kayak gitu ya. Juga masalah timbangan amal dan sebagainya, itu masalah yang gaib ya. Bagaimana Allah menimbang amal baik kita dibandingkan amal buruk kita? Seringkali di ayat atau mungkin di ayat yang tadi kita baca ya, yang habbatin ya. Baca tadi sama pagi oleh Ustaz Taufik kan disinggung satu amal itu ada perkelipatannya 100 sampai dan sekalian. Itu gimana perhitungannya sih gitu kan? Kalau kita mikir, kalau orang accountant ya, anyone here accountant thinking like that, has to be balanced dan sebagainya, numbering is really important. Tapi di Quran sering disebutkan numbering, but it's not really numbering gitu. Terkadang bilang satu number artinya sangat luas, sangat besar sekali. Jadi memang yaitu keunikannya ya, yaitu apa tadi, percaya kepada wa yuqimuna shalah, dan orang yang mendirikan sholat ya. Kenapa pakai yuqimu? Kenapa tidak melakukan sholat tapi menegakkan sholat? Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang spending rezekinya yang dia diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang baik ya. Terus waladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan juga kitab ini orang beriman itu adalah orang yang meyakini kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi SAW gitu ya.
Wama unzila min qablika, dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi SAW, ya, yaitu nabi kitabnya Zabur, Injil, Taurah, Zabur dan sebagainya ya. Qablika bil akhirat min qablika wa bil akhirati hum yuqin, dan tentang hal akhirat, tentang akhirat itu mereka meyakininya, yaitu orang bertakwa meyakini, is have believe akhirat is real thing ya. Itu tapi tetap hal yang gaib karena we can't prove scientifically, because science is based on evidence that can be measured. There is an evidence but cannot be measured, is not science. Intinya kayak gitu kan. There is an evidence but you cannot measure it, it's not science. That's what science is ya. Science is everything has to be measurable, has been bisa di repetitif, bisa recreating istilahnya. Oh, ada satu evidence begini, evidence itu karena hal yang seperti ini. Berarti every time we do it is always coming back like that gitu ya. Jadi itulah disebut science. Makanya meskipun ada evidence, but because the evidence we do not know what the evidence is, or we have not found it what's the evidence, science say there's not science. Saya tidak bisa proven, intinya kayak gitu. Ulaika ala huda min rabbihim, itulah petunjuk bagi petunjuk dari Rabbihim, dari Lord kita, from our Lord. Wa ulika humul muflihun, dan those orang bertakwa adalah orang yang pemenang ya, orang yang nanti insya Allah akan menjadi pemenang ya, pemenang dalam konteksnya secara keseluruhan. Oke, sekarang kita coba mulai masuk ke contemplation. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, kalau diambil dari tafsirnya Ibnu Katsir, beliau menerangkan fokus di huruf muqatta'ahnya ya. Jadi alif lam mim itu sesungguhnya adalah huruf-huruf disebutkan di awal surah, di mana kalau ada maksudnya huruf ini di Quran itu ditegaskan atau disampaikan di awal surah. Apa tujuannya? Beliau menjelaskan bahwa to explain, to show the mukjizat Al-Quran, izazul Quran, kemukjizatan Quran ya. Kenapa disebut itu? Karena penjelasannya karena even though Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, untuk orang bahasa yang dipakai keseharian oleh orang-orang di Arab sana, but if we ask them, can you do something, create something that's similar to Quran, there's no way for them to be able to do so, intinya gitulah. Karena ke mukjizatannya dari ayat-ayat Al-Quran itu ya. Makanya dalam konteks ini muqatta'ah itu sebagai kayak triggernya. Alif lam mim. Makanya kalau misalkan yang mempelajari bahasa Arab, syair dan sebagainya, itu nggak ada syair yang pakai hurufnya disambung gitu ya. Biasanya syair itu kan rhyme-nya bagaimana, bacanya juga ketukannya bagaimana dan sebagainya, itu orang ahlinya orang-orang Arab, khususnya di masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sangat bangganya bisa membuat syair dan sebagainya. Itu zaman-zaman itu. Makanya begitu orang dengan bangga bisa membuat syair, penyair-penyair utama, begitu diturun ayat Al-Quran, they shock gitu. This is something different, this is not common, istilahnya kayak gitu kan. Dengan yang disampaikan dan keluar biasanya itu. Makanya kalau kita mendalami Al-Quran, khususnya kalau sudah masuk pertama dari aspek bahasa, kemudian masuk ke aspek yang balaghah. Balaghah tuh kayak apa ya, sastranya. Kalau yang mau belajar balaghah itu banyak ilmunya, ada ilmu ma'ani, ba'adi dan sebagainya ya. Jadi banyaklah, artinya bagaimana menilai satu ayat dengan ayat, keterkaitannya, kenapa ada pengulangan dan sebagainya, itu dibahas di sana gitu. Nah, bagi kalau udah masuk ilmu balaghah, disitulah baru kelihatan cahaya bahasa Quran itu seperti apa gitu. Jadi kita mungkin seringkali masih hanya terbatas memaknai maknanya. Tapi begitu kita sudah mendalami, di situ nanti that's how the Quran will be shining in terms of the language itself. Karena begitu analisa balaghahnya, this is something human cannot make it. Ya, tapi kan kita mungkin belum sampai mendalami sehingga we never thought bagaimana sih keajaiban Quran. Mungkin lebih kepada Quran itu menjelaskan sesuatu yang zaman dulu sudah dijelaskan dan baru terbukti masa sekarang. Mungkin kita baru sebatas itu ya, masalah sains dan sebagainya, misalkan masalah
proses janin terjadi di dalam manusia itu seperti apa. Ya kan, zaman abad ke berapa dulu, ke-7 ya, zaman waktu Al-Quran turun itu di Quran sudah dijelaskan proses janin itu, misalnya 40 hari dia sebagai alaqah dan sebagai gumpalan darah. There's no way people know about that one at that time because that medical thing is not that advanced as yet gitu kan. Tapi begitu the more we invented, the more we until the recent century, for instance, they start realizing, oh, that's the way how the janin proses itu seperti itu. Sehingga begitu this is Quran is telling what we are just found now, gitu kan. But Quran is already written like since abad ke-7. Jadi di sini baru, oh, this is something different. Jadi kita mungkin masih dalam konteks konten ya, evidennya. Tapi sebenarnya Quran jauh lebih banyak lagi keajaibannya di sana. Nah, kayak di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa satu ayat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah itu adalah sebetulnya pasti akan menunjukkan keagungan dan keajaibannya Quran tersebut ya. Jadi itulah maka Quran disebut hal yang sempurna, perfect. There's no doubt on that one, dan juga sebagai sumber dari hidayah. Jadi 3 aspek tadi, kesempurnaan, tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu sebagai guidance. Guidance ya. Nah, kesempurnaan itu jangan ditafsirkan secara harfiah dalam konteks sempurna berarti all the answer over there gitu kan, atau even sejarah itu sains dan sebagainya. Quran itu bukan kitab sejarah, bukan kitab sains, tapi value guided. Ya, dia bahwa di sana disinggung kisah-kisah. Tapi kisah-kisah itu sebetulnya value-nya bukan untuk menurut, oh zaman itu ada ini loh, ada ini. Tapi what's the value of those kind of kisah atau sejarah tersebut yang bisa kita maknai dalam kehidupan sekarang dan kita bisa ambil nilainya dari sana. Ya. Itu jadi huruf muqatta'ah itu untuk menunjukkan kemujizatannya. Nah, kalau kita bilang mukjizat Al-Quran itu apa aja sih konteksnya? Nah, dia disebutkan ada juga dalam konteks al-syarfah, yaitu pemalingan perhatian karena keindahan bahasa, karena kuatnya makna, karena ada kerahasiaan dalam hurufnya, sehingga people start to try to what is this gitu kan. Mungkin bagi kita yang belum atau jarang mendalami, begitu kita baca, oh ini something different. Kalau kita lihat banyak kisah-kisah mualaf ya, khususnya di Western. Misalnya setelah tahun lalu waktu Gaza escalated, ya tak? Itu kan mulai tersebar what the Israel has done to people in Palestine, ya apa yang mereka lakukan. Sehingga tapi banyak media menampilkan how these Palestinian people still keep struggling with those kind of oppression by the Israelis gitu kan. Seberapa kuat sih orang, mungkin kalau di barat misalkan waktu dulu banjir di Queensland ya, tahun berapa ya, 2000 something, itu people was already been distressed because of the flood, ya tak? Wah, rumahku hancur dan sebagainya. Tapi lihat, mungkin nggak usah di Gaza ya, mungkin lihat waktu gempa di Jogja tahun 2006. People yang para pengungsi begitu masih ketawa-ketawa aja gitu, padahal rumahnya udah hancur dan sebagainya. Ini kontras gitu ya. Kita yang di negara barat, begitu kita kena disaster itu udah kayak devastated intinya gitu kan, hancur dan sebagainya, because manusiawi gitu. Tapi orang-orang kita yang di Indonesia yang kena gempa, dia masih bisa santai-santai aja gitu ya. Apalagi yang di Palestine, they've been oppressed whole years long gitu kan, makanan susah, air susah, bahkan nggak bisa sekolah, nggak bisa dengan bebas yang melakukan itu pun masih bisa mempertahankan agamanya. Nah, di sana banyak timbul pertanyaan, bagaimana orang itu bisa so resilient with those kind of oppression? Oh, mereka orang-orang Muslim. Oh, orang Muslim apa? Baca Al-Quran. Akhirnya banyak orang-orang barat mencoba membaca Al-Quran. Itu banyak kisah-kisah mereka mulai terbuka apa itu isi Al-Quran itu ya. Ternyata when they got some question in their mind, about the religion, everything, when they open the Quran, they got straight away the answer over there. Misalkan, I need a sign. Apakah Islam itu benar? Misalnya ada orang yang udah mau jadi Muslim, I need a sign gitu kan. Terus dia buka Al-Quran, pas dibuka ayat itu mengatakan
bukankah tanda-tanda itu sudah banyak di alam? Hanya saja kamu tidak mau memahaminya itu gitu. Di situ ada this is answer my question. Sama juga gitu. Ada orang sudah merasa yakin begitu pas dia buka ayat Quran gitu. You will be tested gitu. Kamu nggak cukup cuma ngomong ya aku beriman, tapi kamu akan diuji di sana. Jadi banyak orang yang akhirnya they got touched by the Quran even though they just first time ever read the Quran, even not the Arabic word, tapi langsung terjemahannya ya. Jadi secara nature-nya itu Quran itu memang guidance. Jadi orang yang memang mau mencari petunjuk saat dia mau mendalami Quran, dia akan dapatkan guidance itu gitu. Kelemahan dari kita sebagian besar kita banyak yang sudah khatam ya, end to end dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas gitu, bahkan sekian kali per tahun. But we are rarely try to read the content, the meaning of the ayah itu end to end. Sehingga kita khatam berkali-kali, jarang sekali kita mendapatkan sesuatu dari sana aja just for the sake of reading or reciting the ayat Quran. Jadi sebenarnya udah bagus kalau kita bisa menghatamkan beberapa kali, tapi akan lebih baik kita tingkatkan lagi untuk memahami makna dari apa yang kita baca itu, sehingga kita dapat sesuatu di sana. Jadi kalau kita mau meningkatkan ke sana, maka kita akan dapat ya sesuatu di sana, karena memang keluar biasaan dari Quran tersebut. Oke, satu. Kemudian masalah balaghah. Jadi aspek sastranya ya, apakah itu makna-makna yang dipakai sampai sifatnya hakikat, artinya the real word is meaning what is the word been written. Majas itu memakai satu kata tapi maknanya bisa yang lain ya. Kemudian ada tasbihnya, permisalan, kemudian istiarah dan sebagainya. Jadi itu udah masuk ke ilmu balaghah, sehingga artinya memahami Quran itu memang tidak cukup hanya sebatas membaca terjemahannya, tapi harus kita masuk lagi ke tafsir. Tapi even when we start with the translation, itu sendiri juga sudah mempunyai dampak. Ya contohnya orang-orang Barat itu, orang-orang dari Western ya, di US dan sebagainya, begitu dia baca Quran kan kalau di TikTok, suka TikTok ya, itu suka ada challenge reading Quran in sekian hari, itu translation-nya aja gitu, but they got some impression yang luar biasa hanya just reading the translation. Apalagi kalau kita bisa sampai memahami dalam segi balaghah dan sebagainya ya. Kemudian dia matmunah, jadi aspek kandungannya, hal yang sifatnya fisik itu maksudnya sesuatu yang real yang bisa kita maknai, dan juga yang sifatnya metafisik. Ya, metafisiknya tidak bisa Allah bicara masalah ke akhirat, hidup akhirat itu apa? Our mind cannot reach to that level. But sin ini dikatakan di dalam Al-Quran, maka kita harus cukup meyakini dalam konteks tentunya dengan keilmuan ya, dengan sifat logikalnya. If we need to believe something that unlogical, is very hard untuk kita bisa memaknai atau memegang keyakinan tersebut. Kemudian aspek diniyah, jadi aspek dari ajaran yang disampaikan di Quran tersebut. Kemudian yang sifatnya ada 3 hal, jadi masalah akidah, masalah syariah, dan juga masalah akhlak. Jadi akidah tentunya dijelaskan masalah ketauhidan ya. Kemudian syariah ada beberapa hukum di sana yang kita ambil, misalnya dari ayat ini menderive satu hukum tentang sesuatu. Dan juga masalah akhlak, bagaimana kita harus bersikap dalam keseharian. Sekarang pertanyaannya, jadi tadi kita udah baca muqatta'ah itu seperti apa, maknanya apa. Nah kalau ada satu pertanyaan, apa sebab keterkaitan huruf-huruf dengan keagungan dan keajaiban Al-Quran? Harusnya kita bisa jawab dong ya. Yang tadi sudah, karena apa? Karena memang Al-Quran keagungannya itu direpresentasikan dengan keunikan dari susunan huruf yang ditampilkan di sana. Khususnya huruf muqatta'ah tadi, huruf muqatta'ah adalah sesuatu yang gitu kan, bahwa ini is not common, sehingga membuat orang tertrigger, apa sih maksudnya? Ini konteksnya seperti dijelaskan tadi di tafsirnya Ibnu Katsir, bahwa ayat-ayat yang seringkali dimulai dengan huruf muqatta'ah itu menunjukkan keagungan dan keajaiban dari Al-Quran tersebut ya. So we know how to link between the structure of huruf dari huruf muqatta'ah itu dengan keagungan dan azamati dan ijazi Al-Quran tersebut. Oke, itu poin 1. Terus berikutnya kita coba zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini konteksnya kita bicara
guidance, ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Konteksnya di sini petunjuk itu bukan cuma sekedar petunjuk yang sifatnya spesifik atau tentang hal-hal tertentu saja, tapi sifatnya umum, sifatnya menyeluruh, ya. Petunjuk bagi hamba dalam masalah pokok dan cabang, membedakan antara yang benar dan yang salah, dan yang kuat dan yang lemah, serta menunjukkan cara yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka. Tafsir dari As-Sadi. Jadi itu konteksnya petunjuk, bahwa kontennya Al-Quran itu give us the guidance to differentiate mana yang benar, mana yang salah. Ya, mungkin kalau dalam sains atau dalam matematika kita tahu gampang membedakan mana yang benar, karena ada rumus yang kita bisa kalkulasi dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara masalah sosial, it's not very easy. Kayak misalkan mengenai sekarang kalau kita ngomong gender freedom, gitu. Sekarang kan kalau misalnya, alhamdulillah kalau di sini mungkin belum separah itu. Kalau di Kanada, di sekolah itu school have a power to teach children to choose their own gender. Gitu. They say because this is humanity, this is human freedom. Human have a choice to choose their own gender, gitu kan? Sehingga banyak diajarkan, it's alright you're a boy but you don't think you are. Misalkan itu, it's alright you're a girl and you don't think you are a girl. You can think whatever you like, so you have your own choice. Itu kayak gitu-gitu. Dalam konteks people thinking this is good for humanity because that's the free lifting the freedom of the humanity to choose their own destiny, ya. Dalam konteks ini dalam masalah gender, sehingga kan kita kalau ini is a bit rancu, ya. Dalam konteks they have their own choice gitu, tapi artinya bahwa is that really good for humanity gitu kan? Maybe it's good for untuk close untuk orang-orang yang punya kasus-kasus tertentu, but that's not for all people harusnya. Ya, jadi secara humanity people think is good, bahkan they put a law to protect that kind of arrangement gitu, ya. Nah, akhirnya kita jadi bingung kan, emang humanity ukurannya apa? Sistem moral itu ukurannya apa? Apakah ada aspek-aspek agama yang masuk di sana? Nah, disinilah Quran turun dengan hudan, petunjuk, Pak. There's not such a way, there's no way, gitu kan. Intinya kalau di sini, ya, orang udah ada fitrahnya dalam segi equality itu konteksnya bukan dalam konteks physical, tapi dalam konteks right to be performing, to be untuk berprestasi, untuk bisa beraktivitas dalam kehidupan sosial, tapi bukan mengubah-ubah itu. Nah, karena apa contohnya? Nanti kita lihat hukum fikih itu beda, hukum fikih laki-laki sama perempuan. Cara menutup aurat laki-laki dan perempuan juga dibedakan, gitu kan? Artinya apa? Di situ dari acknowledgement dalam ajaran agama kita bahwa gender itu clearly different between male and female, gitu kan. Dalam segi pernikahan pun juga jelas-jelas pernikahan antara laki-laki dengan perempuan. Tapi ya orang yang mungkin tidak ada guidance itu ya thinking because of the humanity people can choose their own partner. Seperti itu tadi. Jadi disinilah hudan itu baru terasa value-nya, gitu kan. When we are confused about something, gitu, refer back to the Quran, say what the Quran say, what Allah say through the Quran, intinya kayak gitu. Disinilah jadi petunjuk yang yang meaningful, ya. Nah, saya pernah di Kobo kan ada itu toko kitab namanya apa ya? Saya pernah lihat masuk saya terus ada Quran bagus gitu. Menurut saya sih ya kayak ini ya Al-Quran Karim. Itu dia bikin indeks tentang value-value di sini gitu. Jadi misalkan ini value tentang misalkan glorifying Allah, misalnya tentang doa to enlighten heart, history dan sebagainya, itu kita bisa, yang mungkin kita jarang deres Quran tiap hari, tapi minimal dengan cara ini kita bisa lihat, oh ada tuh tentang ini, kita baca, oh ini surat ini. Jadi kalau memang kita jarang, mungkin it's good to have something like this ready on the shelf gitu kan, sehingga kita tahu be just and kind. Apa itu be just and kind? Misalnya di sini merefer kepada surat An-Nahl di ayat ke-90, ya. Verily Allah enjoy al-adl.
Allah enjoy atau supporting orang yang bersikap adil, kita justice and worshiping none but Allah alone, Islamic monotheism, and al-ihsan, to be patient in performing your duty to Allah totally for Allah's sake and in accordance with the sunnah or legal way of the Prophet ﷺ in perfect manner, and giving help to kith and kin, i.e. all that Allah has ordered you to give them wealth, visiting, looking after them, or any other kind of help, and forbid al-fahsha, all evil deed, illegal sexual acts, disobedient of parent, polytheism, tell a lie, give false witness, to kill a life without right, and al-munkar, all that prohibited by Islamic law, polytheism of every kind of disbelief and every kind of evil deed, and al-baghi, all kind of oppression. He admonish you that you may take heed. Ya kan? So this is talking about justice and kind. So justice and kind is two things that cannot be separated. Karena di ayat itu specifically mentioning gitu kan about it. Jadi at least this is our guidance, ya kan? Our guidance tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Quran itu jadi live. Jadi kita is not just reading for the sake of the recitation, kejar target one day one juz, 1 month we complete the whole 30 juz gitu, but also understanding what we are reading about that one. Jadi ini kembali lagi bahwa hudal lil muttaqin sifatnya umum. Ya, ada yang sifatnya hukum dan sebagainya, dan juga moral guidance dan sebagainya ya. Oke. Terus pertanyaannya, soal kaifa yustadalu bi hadhil ayah. Jadi bagaimana ayat ini menunjukkan cakupan petunjuk Al-Quran untuk kepentingan dunia dan akhirat. Now, we should be able to answer this kind of question. Karena kita tadi ya, petunjuk itu sifatnya umum ya, sifatnya bukan not just for the specific thing but the whole thing. Itulah petunjuk yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Oke. Three thing alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. It's a three thing here, ya kan? Iman kepada yang gaib, kalau ini dari tafsir Al-Qurtubi ya, adalah bagian dari hati. Mendirikan salat adalah bagian dari badan secara fisik. Menafkahkan sebagian rizki dari rizkinya Allah adalah bagian dari harta. Jadi there's a three aspect here, ya kan, yang ditegaskan nih. Jadi ini sebenarnya contemplation aja ya. Contemplation dari ayat yang kita baca, allazina yu'minu, yaitu orang yang beriman bil ghaibi, tentang hal yang gaib, wa yuqimuna shalah, yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan men-spend their wealth partially ya, untuk di jalan yang dibolehkan oleh agama ya. Jadi apa perkara yang gaib? Contohnya misalkan ya masalah kebangkitan, raise ya. Setelah mati nanti kita akan dibangkitkan di hari akhir. Kemudian mengenai perhitungan amal, how is amal will be calculated? We don't know, gitu kan? Kita misalkan kita puasa Syawal 6 hari, itu kan bisa mendapatkan ampunan ya, sekian. Kemudian puasa di Muharram, 10 Muharram dan 9 atau 11 Muharram, itu pun juga untuk menghapus kesalahan itu. Kemudian juga kalau kita bicara Lailatul Qadar, bagaimana kita bisa melakukan Lailatul Qadar untuk kita mendapatkan 1000 kali atau sekian kali. Itu kan bilangan-bilangan yang kita nggak tahu, we have no ideas but how that. Berarti bilangan di sini ditegaskan adalah untuk menunjukkan keutamaan dari amalan tersebut. Tapi bagaimana nanti refleksi pada perhitungan amal, kita tidak tahu. Itu hal yang gaib ya. Kemudian juga masalah sirat. Nanti di yaumil akhir kan nanti orang kan diperjalankan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan. Ada yang namanya sirat gitu kan. Itu ada hadis yang menjelaskan itu. Kita minggu lalu juga kita coba bahas ya di pondering di surat Al-Fatihah gitu kan. Bagaimana nanti ada yang mengatakan sirat itu seperti titian rambut dibelah 7. It's very sharp misalkan gitu ya. How can even people cross to that kind of sirat? Sirat seperti jembatan. Kalau jembatannya seperti itu, even orang yang ahli akrobatik nggak akan lewat lah intinya gitu ya. Tapi di hari itu jelaskan nanti ada orang yang bertakwa itu yang bisa melewatinya secepat kilat, itu dari ujung ke ujung. Ada yang seperti sekedipan mata, seperti wush angin lewat. Ada yang bisa seperti berlari
Ya kan, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti tertatih, ada yang tidak sampai, bahkan ada yang jatuh dan sebagainya. Bagaimana? We have no ideas. Maka di tadabbur minggu lalu bahwa intinya bagaimana supaya kita bisa lewat sini, bukan berarti kita harus sekarang latihan akrobatik ya, akrobatik jalan di atas tambang, no. Tapi di sana jelaskan bahwa our steadiness, kekuatan keistiqomahan kita dalam menjalankan ajaran dari Allah di dunia, there will be reflected on how we will perform when we cross the sirat itu sendiri. Hanya dijelaskan seperti itu gitu, tapi tidak sampai detailnya. Jadi itu hal yang gaib. Jadi kembali lagi, but we have a solution how to be ready to cross that sirat ya. Kemudian juga masalah surga dan masalah neraka. Surga kalau bahasa Arab kan jannah ya. Jannah itu kan sebenarnya seperti kebun. Intinya reflectionnya ada sesuatu yang indah ya. Tahtihal anhar, ada sungai yang mengalir di bawahnya dan sebagainya. Hanya sebatas itu. Itu sesuatu yang gaib ya. Karena itu membahasakan surga itu dalam bahasa yang bisa difahami oleh manusia. But seperti apa nanti insya Allah jauh akan lebih menakjubkan ya. Nah itu hal yang gaib juga sama neraka ya. Itu perkara yang gaib. Terus kemudian masalah sholat, kenapa tegaskan masalah sholat? Karena ya itu ada satu obligation, salah satu dari rukun Islam yang jelas-jelas ditegaskan di sini. Jadi betapa pentingnya sholat itu ya. Karena untuk sholat istilahnya di sini pakai yuqimul sholat, itu bukan cuma just doing the sholat, but we need to complete all the requirement. Syaratnya seperti apa, rukun-rukunnya harus terpenuhi, adab-adabnya, kekhusyuannya. Jadi that's how come into one single package. Intinya bukan cuma sholat just doing performance sholat, but there's a lot of thing coming all together ya. Kemudian masalah infak harta ya, zakat, sedekah. Jadi 3 aspek ini ditegaskan di ayat ini betapa pentingnya aspek tersebut. Oke, jadi kita pertanyaannya ayat ini bukan 3 aspek ketakwaan, apa saja itu ya tadi ya, keyakinan pada hal yang gaib, yuqimus shalah, mendirikan sholat, dan juga menginfakkan harta kita di jalan Allah. Oke, poin yang berikutnya, nah ini berkaitan dengan sholat ya, betapa pentingnya sholat itu. Ya, ini tafsir As-Sadi, tidak dikatakan bahwa melakukan sholat atau datang untuk sholat, not just doing the sholat, or not just come to do the sholat, that's not enough gitu, hanya datang dengan bentuk luarnya. Tapi menegakkan sholat itu berarti melaksanakan secara sempurna rukun-rukunnya, kewajibannya, ya kan, dan juga syarat-syaratnya, serta menegakkan seluruh sholat, yaitu hadirnya hati dalam sholat dan merenungi apa yang dikatakan dan dilakukan dalam sholat. Nah, this is not easy ya. Saya sendiri terkadang juga kalau pas lagi waktunya mepet, tinggal 5 menit, 5 menit lagi ada meeting, ya udah sholat dulu. Ya, saudara just perform the obligation, that's it. Tapi we might not get something from there gitu kan. Tapi kalau kita dalam melakukan sholat, wudhunya kita sempurnakan gitu kan, pakaiannya juga. Kemudian saat kita sholat, reciting Al-Fatihah, kita coba memahami maknanya, dan kita sujud. Misalkan waktu ruku itu kan, Subhana rabbiyal azim wa bihamdika, maha agung Allah, dan juga segala puji baginya. Ya toh, kenapa kita dalam posisi ruku kita maha agung Allah, itu sebenarnya bentuk penghormatan kan. Kalau di Jepang atau di Korea kan saling hormat kan begitu kan. Benar kan? Di sini kita bowing more than what Japanese and what the Korean bowing. Intinya gitu ya. Jadi artinya we put more respect to Allah in this case. Ini juga saat sujud kan, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la itu artinya apa? Tinggi kan. Kita menyebut Allah maha tinggi Allah saat kita menundukkan kepala kita di lantai. Ya, how we reflect those kind of thing gitu. Jadi artinya sebenarnya penghambaan, penunjukan how we respect, kayak kita lapor sama Allah intinya gitu ya. Ya Allah, inilah this is our persembahan kepadamu ya Allah. Kita reflection, kayak lapor kepada Allah harian 5 kali at least ya. Saat kita melakukan, jadi saat kita reciting dan sebagainya, kita coba memahami maknanya itu. Makanya sangat penting coba kita belajar lagi ya, bacaan sholat kita maknanya apa sih. Kemudian kenapa kita baca subhanallahi? Saya ya Rasul, kata seorang sahabat,
malaikat mencatat itu. Allah senang. Jadi akhirnya itu jadi syariat dari bacaan sholat. Jadi artinya there's a communication between us and Allah saat kita melakukan sholat ya. Sami Allah, di mana Allah mendengar hambanya yang memujinya, ya kan? Ya, saat kita ruku, kita juga subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan juga segala puji baginya. Jadi sebenarnya ada conversation di sana antara kita sama Allah. That's the closest ever precision us with Allah adalah saat kita sholat. Ya, artinya saat kita ingin mendengar Allah berbicara kepada kita, kita baca Quran. Saat kita ingin ngomong balik kepada Allah, maka kita lakukan sholat. Makanya itu harus kualitas sholat kita harus kita perbaiki sehingga itu jadi value yang kita bisa dapatkan di sana ya. Oke, jadi kenapa disebut iqamah saat melakukan sholat? Ya karena sholat is not just performing what is required ya, takbiratul ihram, sujud, ruku dan sebagainya, tapi juga come with all together package. Jadi syaratnya, rukunya dan sebagainya. Okay, now next kata min. Alladzina yu'minuna biqawai wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma, dan dari sebagian, konteksnya sebagian ya mim. Ini menunjukkan sebagian digunakan untuk mengingatkan bahwa Allah hanya minta sebagian kecil aja dari harta yang kita punya. Itu pun harta itu bukan punya kita. Harta itu datang dari Allah. Just spend part of them. Don't have to spend all of them. Ya. Jadi kalau zakat kan ada obligation even dari 2.5% untuk zakat mal ya. Atau zakat yang lain ada perhitungan. It's small thing gitu kan. Jadi kalau pernah dianalogikan jadi gini. Saat kita mungkin waktu kita student, saat kita mungkin lagi nyantri atau lagi kuliah dan sebagainya, kita cuma punya duit 100.000 ya. Terus teman kita, saya belum makan dong, bayarin saya makan dong. Oh nggak apa-apa lah, saya bayarin 50.000. Itu 50%, ya. We have no hesitation to spend 50% of our own money to help others, ya. 50%. Tapi bayangkan kalau kita punya uangnya 100 miliar. Are we willing to spend 50 million untuk just easily like that? Ya, nah di sini mulai memikir 50 miliar gede banget gitu kan. Padahal dulu 50.000 kita keluarkan dari duit 100.000 nggak masalah gitu kan. Nah di sini nanti mulai ada perhitungan. Nah di sini mulai sifat-sifat kita mulai timbul di sana. Jadi artinya kalau kita ingatkan lagi bahwa rezeki yang kita punya itu memang datangnya dari Allah. What we need to spend di jalannya Allah is not big gitu kan. Dan itu pun juga untuk kemaslahatan kita gitu. What we are spending actually what we are consume. Ya rezeki yang kita tidak spend is not ours yet. Karena bisa saja nanti tercuri, hilang dan sebagainya. Tapi what we are really spend is something that we already consume. Itulah rezeki dari hak kita ya. Jadi itu artinya di sini janganlah kita hesitation ya untuk mengeluarkan rezeki. Misalkan kita di Masjid Westall berusaha untuk memperbaiki fasilitas kita yang meningkatkan ini, banyak perbaikan yang harus kita lakukan. That's the time when this is the time for us to spend our own money to help our community to improve for our Westall masjid misalnya seperti itu. Oke. Jadi kembali mengapa kata min yang menunjukkan sebagian? Karena what Allah want from us back is not as much as what sesuatu yang sebenarnya tidak berarti lah dari apa yang kita miliki ya. Itu. Oke, kita cepat aja. Hubungan antara infak dan iman kepada yang gaib adalah karena pertolongan. Pertolongan itu sifatnya juga gaib. Ya, artinya bahwa iman kepada hal yang gaib, khususnya juga dalam spending, infak itu pun juga sifatnya gaib. Jadi ada manusia tidak mengetahui semua rezekinya itu seberapa sih. Maka rezekinya itu konteksnya adalah gaib. We never know how much we could earn. Dan konteksnya kalau rezeki kita sudah habis jatahnya, maka that's the maut datang, intinya gitu ya. Kita tidak tahu maut itu akan datang seberapa banyak sih rezeki yang masih dipegang oleh Allah dan sebagainya. Jadi ketika kita yakin akan balasan yang datangnya dari Allah, maka kita akan bersikap murah hati. What we have spent is actually will be paid back by Allah, gitu kan.
Maka ketika ia diberi rezeki, maka kepemimpinan akan menjadi sempurna, ya. Kekuasaannya juga akan menjadi besar dan terbukalah baginya pintu pertolongan dan rezeki yang lebih tinggi dan sempurna dari yang pertama, ya. Jadi mungkin pernah dengar ya, ada satu kisah di zaman Nabi Musa. Jadi ada pasangan suami istri yang hidupnya kesulitan, ya, atau miskin lah, ya. Kemudian beliau, bagaimana kalau kita minta tolong kepada Nabi Musa? Karena Nabi Musa kan bisa bicara langsung kepada Allah. Berilah kita kecukupan aja gitu, sehingga nanti kita bisa banyak melakukan banyak hal, ya. Sekarang pun kita juga sudah melakukan, tapi kita terbatas sekali. Kemudian Nabi Musa disampaikan kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah dua pasangan suami istri rezekinya, supaya mereka bisa hidup keluar dari kemiskinan tersebut. Lalu Allah menjawab doanya Nabi Musa, ya Nabi Musa, aku kabulkan doamu, aku akan berikan dia kecukupan, tapi cuma 1 tahun. Setelah 1 tahun, maka aku akan ambil lagi, dia akan kembali lagi menjadi miskin, gitu. Nah, kemudian dia disampaikan kepada orang itu, ya Allah sudah beri, tapi cuma 1 tahun, kamu akan diberikan kecukupan. Oh ya, nggak apa-apa, gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada aja rezeki yang datang, sehingga pada saat itu dia langsung kecukupan, tidak miskin lagi, gitu kan. Nah, terus kepada istri dan suami itu bilang, bagaimana, kita cuma punya 1 tahun, what we can do, gitu. Ya udah, karena cuma 1 tahun, kita aja manfaatkan rezeki ini untuk kita banyak-banyak melakukan infak, menolong orang, sedekah dan sebagainya, sehingga we make use well of what Allah has given to us, gitu kan. Ya udah, akhirnya apa yang dia dapat banyak dibagikan sebagai sedekah, menolong orang dan sebagainya. Nah, ternyata setelah lewat 1 tahun, orang itu masih tetap melakukan itu, gitu loh. Kok harta itu tidak hilang, gitu ya, padahal janjinya tadi 1 tahun aja, gitu kan. Terus Nabi Musa juga bingung, loh, padahal tadi kemarin Allah tuh mengatakan dia cuma dapat 1 tahun. Nah, ternyata langsung Nabi Musa kan bisa bicara dengan Allah, mengatakan, ya Allah, seperti engkau janjikan bahwa orang itu akan dapat 1 tahun, tapi kenapa ini udah lewat dari 1 tahun, kok dia masih rezekinya masih banyak aja, gitu kan. Lalu Allah menjawab, ya wahai Nabi Musa, aku lihat dia spend well on the wealth or the rezeki that I given to them. Dia melakukan untuk di jalan Allah dan sebagainya, dan aku tidak mau kedermawananku itu disayangi oleh orang ini, gitu kan. Jadi artinya bahwa I will preserve their rezeki yang aku berikan kepada mereka melakukan hal itu dalam kebaikan. Jadi artinya bahwa Allah malu menarik harta itu karena membuat orang jadi kesulitan, padahal dia memakai harta itu untuk kebaikan. Jadi dari situlah rahasianya bahwa when we spend more untuk di jalan Allah, insya Allah we will get more than when we get. Itu satu mindset yang susah untuk kita jaga, karena kita sering berpikir masalah hitungan, ya. When we spend, kalau kita let's say menyumbang masjid $1,000, just lost $1,000, gitu kan. Meskipun kita bisa tax return, berapa persen. But we always have a mindset that we will lose $1,000 but we will spend for that one. Padahal at the background we will get more dalam bentuk ya macam-macam. Kita diberikan kesehatan, kita tidak sakit, kita tidak kelaparan dan sebagainya. Atau bahkan will give us more dalam number itu sendiri. Jadi itulah rahasianya. Maka we have to convince ourselves untuk bahwa when we spend this in jalan Allah, insya Allah this is will not gone, ya kan? Akan datang lagi kembali kepada bentuk yang lain yang membuat kita jadi lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Macam-macam, rezeki, bisa juga ilmu dan sebagainya. Dan juga anak-anak kita yang soleh, yang obedient, yang tidak keluar dari jalur yang semestinya. Oke, jadi apa hubungan antara infak dan iman kepada yang gaib? Ya seperti tadi, ya. Kalau kita link one to the others, ada hal-hal yang sulit untuk dijelaskan secara logika manusia, but that's happen. Oke, next. Ini last point dari apa yang kita lakukan. Jadi walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Ini masalah yakin, faith, belief. Walakinu a'la darajatin ilm.
Jadi keyakinan itu adalah derajat tertinggi dari ilmu. Ya. Wa huwa allazi la yumkinu an yadkhulahu syakkun biwajhi, ya. Dan tidak mungkin akan dimasuki keraguan. Ya. Kalau salah satu kaidah fikih al-yaqinu la syakki la yazulu bisyakki. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan bisa dihapus oleh keraguan, ya. Jadi keyakinan itu derajat tertinggi dalam ilmu, ya. Artinya how we can reach that level, keyakinan akan kehidupan akhirat, maka kita sudah mencapai derajat yang tinggi. Saya ingat Sayyidina Ali pernah berkata bahwa seandainya langit ini dibelah, kemudian di balik itu keluar sesuatu, menampakkan sesuatu, that's not change my faith kepada Allah. Jadi artinya bahwa keyakinan itu tidak membutuhkan bukti-bukti tertentu. Artinya seperti tadi, langit dibelah, keluar dari sesuatu di sana, keyakinan itu jadi berubah. Enggak. Jadi Sayyidina Ali mengatakan meskipun dibuka, dibelah langit itu keluar, apa yang nampak di sana yang tidak kelihatan, keyakinanku tidak berubah terhadap Allah. Ya kan, artinya bahwa kita tetap yakin pada Allah without proof or not without proof, selama itu bersesuaian dengan apa yang kita ilmunya dari Quran dan dari Sunnah. Ya, jadi how we build that belief, itulah kuncinya gitu. Jadi maka keyakinan yang disampaikan, artinya apa yang disampaikan oleh Quran itu kita yakin itu datangnya dari Allah, karena sudah di-preserve dengan proses validasi dan sebagainya dari zamannya Nabi. Bagaimana setelah zamannya Sayyidina Umar, ya, mulai dibukukan, dicatatkan, di-preserve, dan banyak bukti. Ada satu orang, they found some script from the very old time, dari zaman bahkan di abad ke-7, they found the script and they compared to the Quran that we have now is very very similar. So Quran is not been tampered at all, karena Allah lah yang menjaga Quran itu dari keasliannya gitu. Kalau ada orang yang meragukan Quran, berarti some question mark for them gitu kan. Ada yang mengatakan Quran itu kalam Allah atau kalam Nabi, misalkan kan ada kan yang sekarang lagi rame di Indonesia itu dengan segala ininya lah gitu. Tapi ya itulah this whole thing. Tapi artinya keyakinan kita kepada apa yang disampaikan di Quran itu adalah satu kebenaran, and we take that one dengan segala ilmunya, tentunya dengan basis ilmu, ya. Jadi keyakinan bukan keyakinan yang ngawur, ya. Keyakinan bukan berbasis hoax, bukan berbasis propaganda dan sebagainya, tapi harus kita dasari dengan ilmu. Maka saat kita menerima informasi, kita validasi dengan ilmu. Benar nggak ini sesuai dengan kaidah keilmuan atau enggak? Kalau enggak, ya that's it. That's not something yang kita harus believe. Nah, terus kalau dalam konteks modern sekarang, misalnya dalam orang-orang yang berprestasi, ya, dikatakan masalah thought, masalah faith. Jadi resilient is the ability to respond and bounce back from the adversity. Ketahanan, daya tahan, ya. It is the capacity to navigate through the challenge, difficulty, and setback. Yeah. Belief does not just survive the adversity, it gets stronger because of it. Keyakinan akan sesuatu yang mendrive our mindset sehingga we could perform better di sana, ya. Belief empower people by giving them unshakable resolve. Belief is what they animate the ability to respond to any situation with extraordinary toughness, tenacity, and determination. Ya, bagi orang yang khususnya yang coach, apakah dalam sport dan sekarang masanya Olimpik, ya, how they can perform extraordinary because they believe they are winner, ya. Belief itu. Nah, sekarang kita umat Islam punya belief yang luar biasa terhadap apa yang disampaikan Allah. Nah, belief itu harus kita tanamkan bahwa we are Muslim adalah kaum pemenang, karena Allah jelaskan kaum yang muflihun, ya. Udah mau ini, ya, oke. Iya, oke. Jadi ya itu. Jadi banyak hal, ya. Jadi maksudnya bidang-bidang yang lainnya. Kalau ini tema-tema seperti ini biasanya di dunia barat itu sudah banyak dipakai. Meskipun memang linknya tapi kepada successful in life. Jadi kalau yang suka bikin konten, kalau konten itu mau ditonton orang, itu kayak about treating, ya kan? Treating konten itu harus berkaitan tentang wealth,
berkaitan tentang health, dan juga berkaitan tentang relationship. Those three things yang paling dicari orang. Kalau bikin konten TikTok, YouTube dan sebagainya, ngomong tentang 3 itu aja, pasti akan banyak audiensnya. Jadi karena itulah ukuran sukses buat masa sekarang ya, wealth, health, relationship, ya kan? Nah itu. Tapi kita jauh lebih ultimate lah dari itu ya harusnya ya. Jadi artinya dengan orang fokus 3 ini aja itu bisa dikatakan sukses. Kenapa kita yang punya lebih luas, lebih kuat, tapi kita susah untuk berhasil? Lihat aja umat Islam adalah umat yang paling terbelakang compared to the others group, ya kan? Berarti something wrong with us. Mungkin kita sudah lama meninggalkan Quran. Mungkin kita cuma hanya menteri Quran hanya sekedar bacaan. We never ponder, we never try to reflect to our own life, we never do more than what we supposed to do, gitu kan? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, that's extra thought. Bagaimana semakin mungkin kita lewat. Ini pemaknaan aja. Alif lam mim hadzal qur'anu mu'allafu min hadhil hurufil wala tastati'una al ityanu bimisli. Jadi tidak ada orang yang akan bisa menirunya. Kemudian lil muttaqin ya, kita skip. Mungkin kita ini aja petunjuk. Jadi what we can do our together, mungkin ini ya, amal dengan ayat. Jadi landasan takwa adalah menjadikan penentangan syariat Allah demi menuruti hawa nafsu sebagai ujian bagi imanmu. Jadi artinya when there's some intention untuk breaching our rule, itu adalah ujian keimanan ya. Jadi kita harus refleksi, adakah hal-hal yang kita melakukan penentangan, cheating dan sebagainya, itu harus kita kembalikan kepada Allah ya. Periksa dirimu dalam hal sholat, bagaimana kualitas sholat kita. Kemudian uji iman dengan keyakinan kepada hari akhir, keyakinan kita untuk spending our wealth dan sebagainya. Oke. Mungkin karena waktunya sudah selesai, habis, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kalau kita mau dalami, banyak hal-hal yang menarik. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa melakukan sesuatu di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Wid ya, sudah kita waktunya sudah sangat mepet. Kita lanjut aja, tidak ada sesi pertanyaan. Ini kita lanjut kepada sesi pengumuman oleh Pak Amir Masjid.